Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami menjelaskan tentang capstone design project kami yang berjudul Solar Powered Hydroponic Pod Grow Like. Pertama-tama, kami akan memperkenalkan tentang penyusun CDP kami. Proyek ini dilaksanakan di bawah bimbingan Bapak Lunde Ardenta selaku dosen pembimbing 1 dan juga Bapak Unggul Wibawa sebagai dosen pembimbing kedua. Anggota tim kami terdiri dari saya, Miranda Christian Aprina. Saya Angela Sembiring. Saya Yudhistira Rizal. Garis besar dari presentasi ini terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama pendahuluan yang terdiri dari latar belakang dan tujuan, lalu yang kedua itu adalah implementasi sistem, yang ketiga adalah pengujian dan hasil, dan yang keempat adalah penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Jadi pertama-tama kami akan menjelaskan tentang pendahuluan. Apa yang melatar belakangi sistem yang kami buat ini. Proyek ini dirancang berdasarkan beberapa masalah yang melatar belakangi. Yang pertama yaitu penyempitan lahan, urbanisasi, dan krisis iklim di Indonesia. Konversi lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian secara langsung telah menurunkan kapasitas produksi pertanian. Di samping itu, konversi lahan sawah juga dapat menyebabkan dampak negatif pada lingkungan. Dampak konversi lahan tersebut cenderung bersifat permanen karena lahan pertanian yang dikonversi tidak pernah berubah kembali menjadi lahan pertanian. Lalu yang kedua, meningkatnya permintaan akan sayuran. Meningkatnya populasi dan permintaan pangan di kawasan berkembang seperti Asia Pasifik, serta kebutuhan akan makanan segar di Timur Tengah menciptakan peluang untuk pertanian perkotaan di wilayah tersebut. Asia Pasifik diperkirakan mencapai USD 68,72 juta pada tahun 2020. Lalu yang ketiga, pasar hidroponik diproyeksikan mengalami peningkatan besar. Perkembangan pasar sistem hidroponik global diperkirakan menjadi bernilai 9,5 US dollar pada tahun 2020 dan diproyeksikan mencapai 17,9 miliar US dollar pada tahun 2026. Lalu yang keempat, inovasi terhadap metode bercocok tanam terus dikembangkan oleh industri pertanian. Untuk menjawab permasalahan yang telah disebutkan tadi, baik pemerintah maupun penggerak bisnis agrikultur terus mengembangkan teknologi pertanian agar produk yang diperoleh meningkat baik secara kuantitas maupun secara kualitas. Lalu yang kelima, diperlukan inovasi sistem budidaya tanaman vertikal indoor. Budidaya hidroponik biasanya dilakukan di dalam ruangan untuk menjaga pertumbuhan tanaman secara optimal. Oleh karena itu, perlu adanya teknologi untuk mengontrol kondisi ruangan tersebut. Lalu yang terakhir adalah aplikasi panel surya pada sektor agrikultural untuk keuntungan ekonomis dan juga ekologis, mengingat target RUN pemerintah untuk beberapa tahun ke depan. Dari masalah-masalah tersebut, maka kelompok kami merancang capstone design project ini dengan tujuan seperti berikut, yaitu penjelasan terperinci mengenai perancangan serta pemodelan alat ini. Kemudian penggambaran mengenai desain tiap subsistem untuk implementasi perancangan sistem hidroponik pod grow like. Lalu yang ketiga, menjelaskan hasil software testing yang diimplementasikan pada sistem ini. Lalu yang keempat, mengetahui nilai-nilai keluaran dari modul pada sistem hydroponic pod grow like. Dan yang terakhir, sebagai landasan pengembangan dan perancangan dari sistem ini. Selanjutnya yaitu implementasi. Berikut merupakan blok diagram dari sistem proyek kami. Sumber cahaya akan diterima oleh modul panel surya 30 watt peak dan diolah menjadi tegangan dan arus yang merupakan sumber daya pada rangkaian ini. Kemudian, arus dan tegangan tadi akan diteruskan kepada sensor tegangan dan sensor arus. Kemudian, sensor arus dan sensor tegangan akan membaca nilai tegangan dan arus dari modul panel surya tersebut. Kemudian,
tegangan dan arus yang tadi sudah dibaca oleh sensor akan diteruskan ke DC-DC converter, di mana DC-DC converter yang digunakan pada sistem ini yaitu buck converter. Di dalam sistem MPPT ini digunakan microcontroller Arduino Uno yang diprogram dengan menggunakan algoritma Perturb and Observe atau PNO, yang dimana akan memicu MOSFET atau drive untuk membuka dan menutup tergantung dengan duty cycle yang diprogram. Kemudian, setelah tegangan dan arus ditingkatkan melalui nilai MPPT-nya, maka tegangan dan arus tersebut akan dibaca kembali oleh sensor arus dan sensor tegangan, yang kemudian akan ditampilkan secara real-time dengan Microsoft Excel PLX-DAC-S. Kemudian daya yang sudah ditingkatkan akan menuju beban dan baterai, dan kemudian LCD akan membaca nilai daya dari panel surya tersebut. Dan berikut merupakan flowchart sistem kami. Implementasi terbagi menjadi 3 subsistem, yaitu yang pertama subsistem pembangkit energi yang terdiri dari sebuah perangkat keras yaitu photovoltaic modul monokristalin berkapasitas 30 watt peak. Yang kedua yaitu sistem konversi energi yang terdapat 3 komponen utama yang sangat penting, yaitu microcontroller, MPPT, dan DC-DC converter. Dan yang terakhir adalah subsistem storage baterai yang terdiri dari aki kering VLA 12 volt 12 Ah. Untuk subsistem pembangkit energi, diperlukan panel surya dengan watt yang sesuai dengan kebutuhan energi beban. Dan kebutuhan energi beban, dari kebutuhan energi beban, maka dibutuhkan panel surya dengan minimal daya yaitu 24,57 watt peak. Dan pada proyek ini, kami menggunakan panel surya dengan 30 watt peak. Dalam pemilihan komponen untuk merancang buck converter yang digunakan, maka diperlukan parameter konverter sebagai berikut. Dari parameter-parameter tersebut, maka didapatkan nilai-nilai dari komponen-komponen buck converter, yaitu L sama dengan 0,417 mH, C sama dengan 5,2 mikrofarad, dan D atau duty cycle sama dengan 55,21%. Pemilihan baterai yang digunakan juga berdasarkan perhitungan berikut. Dan untuk proyek ini, kami menggunakan baterai VLA 12 volt 12 Ah. Selanjutnya yaitu proses dan hasil pengujian. Pengujian pertama yaitu pengujian LCD. Pada pengujian LCD 16x2 ini, LCD diprogram untuk menampilkan solar power hydroponic pod pada layar. Selanjutnya yaitu pengujian sensor arus. Pengujian ini dilakukan sebanyak 10 kali dengan tegangan masukan yang diubah-ubah dan beban kolek 7 watt. Dan hasil pengujian dapat dilihat dari tabel. Dari hasil pengujian tersebut, sensor arus memiliki error yang relatif sangat kecil. Sama halnya dengan pengujian sensor arus, pengujian sensor tegangan juga dilakukan sebanyak 10 kali dengan mengubah-ubah tegangan masukannya. Dan datanya dapat dilihat dari tabel. Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa sensor tegangan juga memiliki error yang sangat relatif kecil. Pengujian buck converter. Tujuan dari pengujian ini adalah kami akan melihat performa yang dihasilkan oleh buck converter kami dengan sumber DC supply yang disesuaikan dengan tegangan keluaran PV 18,4 volt dengan duty cycle yang kami variasikan. Berikut adalah hasil yang kami amati dengan simulasi melalui PASIC. Kami mendapatkan data duty cycle yang divariasikan dan data tegangan keluaran tertentu yang bervariasi dari komponen elektronika pada rangkaian yang kami sesuaikan. Berikut adalah hasil keluaran dari buck converter kami yang diamati melalui osiloskop.
menunjukkan dengan duty cycle yang diatur dapat menghasilkan tegangan tertentu. Semakin besar duty cycle yang diberikan, menghasilkan tegangan keluaran yang lebih besar, seperti yang ditampilkan dalam slide. Dengan duty cycle 20%, menghasilkan tegangan keluaran hingga 3,44 volt. Dengan duty cycle 65%, menghasilkan keluaran hingga 11,5 volt. Dan pada 80% menghasilkan output sebesar 13,5 volt. Berikut adalah tabel percobaan yang kami bandingkan hasil yang didapatkan dari pengujian rangkaian buck converter yang terukur pada osiloskop melalui hasil simulasi dan berdasarkan perhitungan teoritis. Selanjutnya dilakukan pengujian tata letak panel surya yang bertujuan untuk memperoleh sudut kemiringan atau tilt angle dan orientasi azimut panel surya yang optimal. Dalam implementasi subsistem ini, penentuan orientasi panel surya dibatasi terhadap variabel-variabel tertentu seperti latitude atau derajat lintang selatan dan juga suhu dan juga temperatur udara yang mengikuti perakiraan cuaca BMKG per 3 Mei 2021 yang mana masih terhitung normal sesuai standar test condition panel surya. Berikut merupakan data optimal yang diperoleh dari NASA Power Data Access. Karena pengujian dilakukan pada tanggal 3 Mei, maka dapat dilihat data yang diambil adalah bulan 5. Sehingga besar iradiasi optimalnya itu yaitu 6,08 kWh/hour per meter kuadrat per hari. Dan juga sudut kemiringan yang akan diaplikasikan pada panel suryanya yaitu 29 derajat dan orientasi azimutnya yaitu panel suryanya akan diarahkan ke arah utara. Dari pengujian tersebut dapat dianalisis efisiensi panel surya dengan menghitung luas areanya. Panel surya yang digunakan memiliki dimensi permukaan sebesar 500 mm kali 350 mm, sehingga dapat dihitung efisiensinya sebesar 17,14%. Pengujian selanjutnya adalah pengujian sistem dengan MPPT dan tanpa MPPT. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan iradiasi sebesar 1000 watt per meter kuadrat dan suhu 25 derajat Celcius. Untuk pengujian ini kami lakukan sebanyak 10 kali dengan nilai beban yang diubah-ubah. Dari tabel dapat dilihat bahwa pada sistem dengan MPPT, meskipun beban diubah-ubah, daya panel surya relatif sama dan mendekati nilai daya maksimum dari panel surya yaitu 30 watt. Hal ini dikarenakan peran dari MPPT untuk selalu mencari titik optimal dari panel surya. Sedangkan sistem tanpa MPPT, daya panel surya berubah-ubah dengan perubahan yang lebih jauh dari sistem dengan menggunakan MPPT. Berikut merupakan video sistem kami. Grolek terpasang pada pot yang dimana terhubung langsung dengan panel surya sebagai sumber dan juga terhubung dengan konverter dan LCD, di mana LCD ini akan menampilkan daya dari panel surya tersebut. Lampu grolek nanti akan menyinari tanaman bayam untuk proses pertumbuhannya. Selanjutnya kesimpulan. Data panel surya ketika menggunakan MPPT
lebih besar dari daya panel surya ketika tidak menggunakan MPPT. Ketika iradiasi 1000 watt per meter persegi, nilai daya panel surya mendekati daya maksimal dari panel surya itu sendiri, yaitu 30 WP. Meskipun dengan beban yang berbeda-beda. Waktu penyerapan iradiasi matahari paling maksimal yaitu pukul 11 waktu Indonesia Barat dengan VOC 25 volt dan arus 1,31 ampere. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.